Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 November 2021 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Tuhan. Sudah dekat Natal ya. Banyak dari kita sudah memulai berbagai persiapan agar Natal berlangsung dengan khusyuk, damai, sekaligus meriah. Natal boleh datang dan pergi lagi. Paskah boleh datang dan pergi lagi. Asal kita tidak pernah lupa dan fokus kepada panggilan kita. Sebab panggilan kita itu tetap. Panggilan apa itu? Ya, panggilan agar menjadi seorang murid, agar menjadi seorang pengikut Yesus, agar menjadi seorang rasul Yesus. Ya, saudaraku, kita masing-masing dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid dan pengikutnya. Seperti yang bisa kita baca dalam Injil hari ini yang diambil dari Matius 4 ayat 18 hingga 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita perhatikan keempat murid pertama ini yang sedang punya gawe ketika Yesus memanggil mereka untuk dijadikan murid, yaitu agar bisa menjadi penjala manusia. Keempat murid ini menunjukkan ciri khas dari setiap orang yang sungguh-sungguh bersedia menjadi murid Yesus. Apa itu? Mereka langsung respon. Dan respon mereka positif. Mereka langsung tanpa bi dan tanpa ba
meninggalkan jalannya, yakni pekerjaan mereka, lalu ikut Yesus. Namun saudara, bila kita akrab dengan Alkitab, kita bisa tahu karena kita baca dari berbagai perikop bahwa kebanyakan murid Yesus itu tetap setia juga kepada pekerjaan mereka. Contohnya, Yesus di pinggir Danau Galilea melihat murid-muridnya sedang mengangkat jala lalu kosong. Lalu dia bilang, jangan di situ, di tempat yang lain. Lalu mereka mengangkat jala di tempat yang lain itu dan ternyata penuh. Itu kan berarti mereka sudah jadi murid Tuhan, tetapi mereka tetap bekerja sebagai nelayan kan. Yang menjadi nelayan ya tetap nelayan. Yang menjadi tukang tenda seperti Paulus ya tetap bekerja sebagai tukang bikin tenda. Anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, bersama bapak mereka, bukan hanya penjala ikan langsung, tetapi kemungkinan besar mereka punya bisnis perikanan. Sebab Zebedeus juga punya pekerja-pekerja lain dalam usahanya seputar menangkap ikan. Jadi, kemungkinan besar kebanyakan dari murid-murid Yesus tetap bekerja pada profesinya, namun senantiasa siap sedia dan langsung respon kalau Yesus mengajak mereka untuk melakukan ini, untuk pergi ke sana, dan lain sebagainya. Paulus memang tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung. Hanya pernah bertemu dalam suatu vision di salah satu perjalanannya, yaitu ke Damaskus. Tetapi dari kata-katanya bahwa ia tidak mau menyusahkan umat dengan minta uang kepada mereka untuk ongkos hidup, kita tahu bahwa ia pun tetap bekerja mencari nafkah sebagai tukang tenda dan juga tetap mengajar tanpa henti. Banyak orang yang diajar oleh Santo Paulus. Kita bisa baca itu dalam berbagai epistola. Saudara, jadi kita pun sangat bisa menjadi rasul juga. Rasul awam. Meskipun kita tetap dalam pekerjaan dan profesi kita. Beberapa pengikut Yesus, tidak banyak memang, malah secara total hanya menjadi murid Tuhan saja setelah mereka dipanggil. Lalu mereka menjadi romo dari salah satu ordo atau menjadi romo projo. Yang wanita menjadi biarawati atau menjadi suster alma. Artinya, tidak semua dari kita bila mau menjadi murid dan pengikut Tuhan harus melepaskan job kita. Sebagai awam, kita pun bisa memenuhi panggilan Yesus dan menjadi muridnya, menjadi rasul awam. Kita bisa yakin
bahwa seseorang itu memenuhi panggilan Yesus kalau ia seumur hidup terus-menerus mau belajar dari Yesus. Murid Yesus itu juga taat kepada yang namanya tubuh Kristus, yang adalah gereja. Selain itu, ciri khas mereka adalah mereka mau mengajar dan mau menjadi garam serta ragi dalam dunia ini demi Yesus. Mereka bahkan juga mau berkorban sampai berkorban nyawa menjadi martir. Martir itu kan tidak selalu yang berjubah, bukan? Berdoa dan memelihara hidup doa juga merupakan kebiasaan yang pantas bagi setiap murid Tuhan. Mereka juga senantiasa mementingkan dan melayani orang lain dan tidak hanya secara egois mengurusi diri sendiri dan keluarga masing-masing saja. Saudara-saudari yang amat dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Anda semua untuk ikut berdoa bersama saya. Marilah ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, aku mengasihi-Mu dan amat berterima kasih akan panggilan-Mu kepada suatu hidup yang penuh rahmat. Tolonglah aku ya Tuhan, agar senantiasa siap menyambut dan memenuhi undangan-Mu untuk menjadi seorang murid. Aku berserah diri kepadamu dan mohon agar kemauanku senantiasa selaras dengan kemauan dan rencana-Mu. Sebab Engkaulah juru selamat dari seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 November 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverze untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.